Hipersensitivitas itu reaksi berlebihan sistem imun. Sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi terkadang bereaksi berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, memicu kondisi yang dikenal sebagai hipersensitivitas. Definisi, respon imun berlebihan terhadap zat tidak berbahaya atau alergen. Klasifikasi terbagi menjadi 4 tipe berdasarkan mekanisme dan waktu reaksi, tipe 1 sampai 4. Contohnya yaitu alergi makanan, anemia hemolitik autoimun, dermatitis kontak. Hipersensitivitas tipe 1 yaitu reaksi cepat IgE. Tipe ini merupakan respon tercepat, seringkali muncul dalam hitungan menit setelah paparan alergen, dimediasi oleh imunoglobulin E atau IgE. Mekanisme yaitu IgE mengikat sel emas, memicu pelepasan histamin dan mediator inflamasi lainnya. Gejalanya yaitu urtikaria atau biduran, angioedema atau pembengkakan, rinitis atau pilek alergi, asma, hingga anafilaksis yang mengancam jiwa. Contohnya yaitu alergi sangat lebah, alergi obat tertentu, dan reaksi anafilaksis serius yang memerlukan penanganan darurat. Tipe 2. Hipersensitivitas tipe 2 dan 3 ini, kedua tipe ini melibatkan peran antibodi, namun dengan cara yang berbeda dalam merusak jaringan atau memicu respon inflamasi. Baik, tipe 2 ini yaitu antibodi imunoglobulin G atau E yang menyerang sel tubuh sendiri yang menyebabkan lisis. Apa sih itu lisis? Jadi lisis itu proses pecahnya membran sel, seringkali yang disebabkan oleh mekanisme virus, enzim, atau ketidakseimbangan osmotik. Contoh dari tipe 2 yaitu anemia hemolitik autoimun, reaksi penolakan transplantasi, dan miastenia gravis. Hipersensitivitas tipe 2, kompleks antigen atau antibodi dan menumpuk jaringan, misalnya pada pembuluh darah dan ginjal, yang memicu inflamasi. Contohnya lupus eritematosus sistemik dan glomerulonefris. Waktu reaksi tipe 2 cenderung lebih cepat dibandingkan dengan tipe 3. Tipe 3 ini muncul 4-10 hari setelah paparan diserang. Hipersensitivitas tipe 4 atau reaksi lambat sel T. Berbeda dari tipe sebelumnya, tipe ini tidak melibatkan antibodi melainkan dimediasi oleh sel T dan berkembang lebih lambat. Mekanismenya di mana sel T mengenali antigen dan melepaskan sitokin yang memicu reaksi inflamasi tertunda. Waktu reaksinya, reaksi puncak terjadi 24-72 jam setelah paparan antigen disebut juga dengan DHT. Contohnya yaitu dermatitis kontak, tes tuberkulin, dan penolakan transplantasi kronis. Gangguan autoimun, sistem imun menyerang diri sendiri. Penyakit autoimun terjadi karena sistem kekebalan tubuh kehilangan kemampuan untuk membedakan antara sel sehat tubuh sendiri dan patogen asing, sehingga menyerang sel-sel dan jaringan tubuhnya sendiri. Yang pertama ada kegagalan toleransi. Kegagalan toleransi adalah sistem imun yang gagal mengenali atau menoleransi self antigen. Yang kedua adalah serangan sistem imun. Antibodi atau sel T menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Yang ketiga adalah faktor pemicu, kombinasi genetik dan lingkungan berperan. Yang keempat adalah kerusakan jaringan, memicu inflamasi kronis dan kerusakan organ. Contohnya, yang pertama itu ada lupus eritematosus sistemik, ada neuromatoid arthritis, diabetes tipe 1, penyakit celiak, dan multiple sklerosis. Kondisi ini seringkali memiliki hubungan kompleks dengan hipersensitivitas tipe 2 dan 3.
imunodefisiensi primer atau sistem imun yang tidak optimal. Imunodefisiensi primer adalah kelainan bawaan yang mengakibatkan kelemahan atau kegagalan fungsi sistem imun, membuat individu rentan terhadap infeksi dan komplikasi lainnya. Yang pertama ada definisi. Definisi dari imunodefisiensi primer adalah kelainan genetik bawaan yang menyebabkan imun lemah atau tidak berfungsi. Penyebabnya lebih dari 180 jenis, termasuk defisiensi limfosit B, T, fagosit, dan komplement. Gejalanya adalah infeksi berulang dan parah, bermasalah autoimun, kegagalan tumbuh kembang, dan eksim parah. Diagnosis ini sangat krusial untuk manajemen yang tepat dan peningkatan kualitas hidup pada pasien. Selanjutnya adalah autoimun pada pasien imunodefisiensi primer. Meskipun tampak kontradiktif, pasien dengan imunodefisiensi primer seringkali juga mengalami manifestasi autoimun. Ini menunjukkan kompleksitas disregulasi sistem imun. Yang pertama ada korelasi. Korelasi menunjukkan studi bahwa sekitar 40% pasien imun adalah autoimun pada pasien imunodefisiensi primer. Meskipun tampak kontradiktif, pasien dengan imunodefisiensi primer seringkali juga mengalami manifestasi autoimun. Ini menunjukkan kompleksitas disregulasi sistem imun. Yang pertama ada korelasi. Korelasi menunjukkan studi bahwa sekitar 40% pasien imunodefisiensi primer atau PDID menunjukkan gejala autoimun sejak awal kehidupan. Contoh penyakitnya yang pertama adalah sindrom enteropati X-linked, sindrom di George, dan sindrom limfoproliferatif autoimun atau ALPS adalah beberapa kondisi di mana imunodefisiensi atau autoimun berdampingan. Pentingnya diagnosis, deteksi dini dan diagnosis yang akurat sangat penting untuk pengelolaan kondisi yang kompleks ini. Seringkali melibatkan transplantasi sumsum tulang belakang atau terapi. Reaksi penolakan transplantasi sama dengan konflik imunologis nyata. Jadi transplantasi organ adalah harapan baru bagi banyak pasien, tetapi selalu menghadapi tantangan besar dari sistem imun resipien yang dapat menolak organ asing. Yaitu yang pertama pengenalan antigen. Jadi sistem imun resipien itu mengidentifikasi organ donor itu sebagai benda asing melalui antigen mayor histokompatibilitas. Kemudian aktivasi respon sel T dan juga antibodi itu dapat diaktifkan. Sel T dan antibodi itu diaktifkan untuk menyerang organ baru ini. Terus yang ketiga kerusakan organ. Jadi serangan imun itu dapat menyebabkan inflamasi dari kerusakan yang dapat berujung pada kegagalan organ. Jadi strategi migrasi yaitu penggunaan imunosupresan, pencocokan HLA dan juga terapi target itu bertujuan untuk mencegah reaksi penolakan dan meningkatkan keberhasilan dari transplantasi. Jadi sistem imun adalah orkestra kompleks yang jika diganggu itu dapat menyebabkan berbagai kondisi, mulai dari reaksi berlebihan hingga kegagalan pertahanan. Jadi bisa ditarik kesimpulan dan pesan penting tentang keterkaitan. Yang pertama, hipersensitivitas tipe 1-4, autoimun dan imunodefisiensi saling terkait dalam spektrum
dalam gangguan sistem imun yang luas. Yang kedua, pentingnya pemahaman. Jadi pemahaman mendalam tentang mekanisme masing-masing kondisi itu sangat krusial untuk diagnosis dan terapi yang efektif. Yang ketiga, ada tantangan klinis. Jadi reaksi penolakan transplantasi itu merupakan tantangan klinis signifikan yang membutuhkan pendekatan imunologi yang cermat. Yang terakhir itu deteksi dini. Jadi konsultasi medis dan deteksi dini adalah kunci keberhasilan pasien